Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Reza Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perilaku organisasi yang berjudul motivasi. Langsung saja ya, kita mulai ke pembahasannya. Untuk pertama-tama, kita akan mulai dari definisi. Apa sih definisi perilaku organisasi itu? Kita mulai ya. Motivasi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang berasal dari bahasa mover. Menurut Arifin Zainal, motivasi merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam atau luar. Yang kedua adalah jenis motivasi. Motivasi dibedakan menjadi dua jenis dari sumbernya, yaitu motivasi yang bersumber dari intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Berikut akan kami uraikan arti dari kedua jenis motivasi tersebut serta contohnya. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau yang bisa disebut motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Contohnya sendiri adalah keinginan seorang individu untuk mencari penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya, bukan karena kebutuhan. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau yang biasa disebut juga dengan motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Contohnya itu adalah ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan, dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain. Ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia masuk gengsi, atau ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori motivasi. Ini adalah teori motivasi Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan dikenal sebagai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan manusia dapat disusun dalam hierarki berbentuk piramida dari yang paling mendasar hingga yang paling kompleks. Untuk urutannya itu adalah kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Lalu kebutuhan keamanan seperti kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya. Lalu kebutuhan sosial yaitu kebutuhan akan cinta, rasa memiliki dan hubungan sosial. Lalu kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan penghargaan diri dan dari orang lain. Lalu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Sepertinya sekian saja materi singkat motivasi dari saya. Saya ambil kesimpulan dari materi ini. Motivasi adalah elemen kunci dalam perilaku organisasi yang berperan penting dalam mendorong karyawan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Memahami berbagai kebutuhan karyawan seperti yang dijelaskan oleh teori Maslow dan teori lainnya membantu organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Motivasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tapi juga membangun budaya organisasi yang positif dan berkelanjutan. Sekian materi presentasi dari saya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.